Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Roma 13 ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bapak Ibu, dalam penantian kita akan penyelamatan yang waktunya sudah lebih dekat daripada waktu kita pertama kali percaya, kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan harus dengan mengenakan perlengkapan senjata perang. Karena orang-orang Kristen memang adalah prajurit-prajurit di tengah-tengah musuh. Kalau prajurit harus ada senjata karena mau perang. Dan prajurit juga harus siap kapan saja. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sampai Yesus datang. Demikian kita di masa-masa ini, kita harus berjaga-jaga dengan perlengkapan senjata ini. Ayat 12 berkata, hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kita biasanya akan menjaga kesopanan saat menyadari ada yang melihat atau ada yang memperhatikan kita. Misalnya ketika kita berada di tengah banyak orang. Dengan menyadari bahwa hidup kita diperhatikan Allah dan sesama, demikian kita harus berjaga dalam penantian dengan hidup yang sopan, baik ada atau tidak ada orang di sekitar kita. Di depan orang maupun di dalam kamar saat kita sedang sendirian. Hidup dengan sopan, jujur dan patut agar menjadi kesaksian yang memuliakan Allah Bapa. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita jadi anak-anak terang, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 13 lanjutannya berkata, jangan hidup dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Pesta pora dan kemabukan adalah cara hidup yang memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Begitu juga dengan percabulan yang dilarang dalam hukum Allah. Perselisihan dan iri hati, nah ini harus kita hati-hati karena biasanya ini menjadi ranah yang luas bagi orang-orang yang bahkan sudah percaya kepada Yesus, yang bahkan sudah melayani untuk jatuh ke dalam dosa. Berselisih menggeser fokus pelayanan kita. Iri hati menggeser motivasi pelayanan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita masih terlihat melayani namun di dalam hati dipenuhi kemarahan dan dendam, ini adalah cara hidup yang harus kita perangi dengan perlengkapan senjata Allah dalam masa penantian ini. Ayat 14b berkata, janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Ini bukan artinya kita tidak usah merawat tubuh kita. Kita harus memenuhi apa yang dibutuhkan tubuh, tapi tidak untuk memuaskan keinginan tubuh atau daging kita. Anak-anak terang, hidupnya harus memuaskan keinginan roh. Ya, artinya hidup yang tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi keinginan roh. Kedua keinginan ini pasti bertentangan di dalam kita dan membuat kita harus terus berjuang untuk membiarkan diri kita dipimpin oleh roh. Karena keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi yang hidup dalam buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu yang dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ayat 24 Galatia 5 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah kita harus hidup di masa penantian ini. Demikianlah kita harus hidup di waktu yang sudah lebih dekat ini. Kebenaran firman kita hidupi, relasi dengan Allah, dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita dalam berkata, berlaku, dan bertindak. Ini adalah sikap kita berjaga-jaga dalam penantian kedatangannya di waktu yang sudah lebih dekat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan, mampukan kami di waktu-waktu penantian kedatangan Yesus yang sudah lebih dekat ini. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Supaya hidup kami bisa terjaga dari dosa, hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan layak bagi Tuhan sampai Kristus datang. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.